Oke, energi itu apa sih? Nah, energi itu kemampuan untuk melakukan usaha, ya kan? Nah, yang pasti satuannya joule. Ingat, 1 joule itu setara dengan Newton meter. Artinya ada gaya, ada jarak, ada tinggi dan sebagainya. Oke, Newton meter, Newtonnya aja. Newton itu berarti kilogram meter per second kuadrat kan, dikali dengan meter. Berarti 1 joule juga setara dengan kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Artinya apa? Artinya kalau kalian diminta joule satuannya, berarti masanya harus dalam kilogram, ya kan? Tinggi harus dalam meter, kecepatan harus dalam meter per second dan sebagainya. Aku kasih contoh deh. Misalnya usaha. Usaha itu kan gaya dikali jarak, ya kan? Berarti gayanya Newton, jaraknya meter, jadinya joule. Jadi kalau nggak ada pergerakan, berarti nggak ada usaha. Kalau gayanya 0 juga nggak ada usaha, ya kan? Nah, energi potensial, energi yang berhubungan dengan ketinggian, dengan gravitasi bumi, ya kan? Ingat, MGH rumusnya, massa kali gravitasi kali tinggi, jadinya joule juga. Energi kinetik, nah energi yang berhubungan dengan gerak. Lihat aja rumusnya, setengah kali massa kali kecepatan dikuadratkan, satuannya pun, nah bisa dilihat jadi joule juga. Terus energi kalor juga joule, berarti artinya massa dalam kilogram, ya kan? Suhunya harus dalam Celcius kalau di kalor. Nah, ada energi listrik, ada energi cahaya dan sebagainya. Oke, sekarang kita akan membahas energi mekanik. Nah, nih misalnya didorong sama gajah nih, robot seberat 10 Newton dengan gaya 10 Newton, terus bergerak jaraknya 10 sampai 10 meter. Ya kan, setelah didorong, berarti tinggal dikaliin aja usahanya, gaya kali jaraknya, gampang ya. Nah, tapi kalau ditahan, ya kan, ditahan dengan 20 Newton gaya gajah, didorong lagi dengan gaya yang 15 Newton, bergerak sejauh 5 meter. Nah, artinya apa? Ingat, kalau gayanya ke kanan dia positif, kalau ke kiri dia negatif. Berarti tinggal dikurangin aja resultan gayanya, baru dikali dengan jaraknya. Mudah sekali. Oke, nah sekarang kok itu buah labu kok bisa di atas sih? Nggak apa-apa, misalnya jatuh nih ke bawah, ya kan? Nah, berarti waktu dia dijatuhkan, nah itu terjadi energi mekanik. Nah, energi mekanik itu, ini ada soalnya nih, 5 kg masanya. Nah, energi mekanik waktu dia dijatuhkan nggak ada energi kinetik, karena kan berhubungan dengan gravitasi aja, nggak ada kecepatan. Maka EK-nya 0, energi kinetik 0. Nah, EP-nya tinggal MGH, ya kan? Hanya 4 meter, jadi dia 200 joule. Nah, waktu dia di tengah, anggap aja lah 2 meter dia, ya kan? Nah, berarti ada energi kinetiknya nih, bisa dicari energi kinetiknya. Ingat, berlaku hukum kekekalan energi, ya kan? Energi itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, tapi berubah dalam bentuk lain. Berarti M2 nya juga 200 joule, sama. Nah, EK nya bisa kita cari kan, MGH kan hanya 2 meter, dapat deh. Tuh, lihat tuh, perhatiin, berarti 100 joule energi kinetiknya. Nah, kalau ditanya kecepatan pada saat dia 2 meter, gampang banget, ya kan? Nah, tinggal diinin aja nih, EK kan setengah mv kuadrat, EK waktu 2 meter kita dapat 100 joule tuh. Berarti 100 joule sama dengan setengah kali 5 kg masanya kali kecepatan dikuadratkan. Udah deh, cari, ikutin aja nih yang udah kita buat nih, jatuh yang kotak merah tuh, ya kan? Nah, berarti coret. Nah, untuk nyari kecepatannya ya akarnya diakarin kan, biar kuadratnya hilang. Nah, kalau akar 40 gampang, cari aja per akar yang bisa diakarin. 4 kali berapa supaya jadi 40. Nah, kan akar 4 kali 10, akar 4 2 akar 10 meter per second. Waktu dia jatuh ke tanah, ya berarti nggak ada energi potensial, nggak ada ketinggian, 0 ketinggiannya. Berarti energi kinetik 200 joule. Nah, sekarang gimana nih kalau bola dilempar? Disodok nih, ya kan? Nah, yang terjadi kita lihat waktu dia disodok,
terjadi hukum kekalahan energi. Berarti energi mekanika yang pertama nggak ada ketinggian dong. Nah, kalau nggak ada ketinggian berarti EP-nya 0. Berarti M1 nya jadi energi kinetik setengah mv kuadrat. Itu ada soalnya kecepatannya kan 10 meter per second tuh, dikuadratin. Nah, oke, jadi deh. Berarti hasilnya berapa yuk? 250 joule kan. Nah, itu energi mekanik pertama. Waktu dia di tengah nih, anggap aja dia 1 meter, ya kan? Dia 1 meter berarti ya kita bisa cari tuh, ya kan, energi kinetiknya. Kayak yang pertama tuh, dapatlah yang kinetiknya 200 joule. Kecepatannya bisa cari sendiri dong. Oke, terus yang mana lagi? Ini yang penting, tinggi maksimum. Waktu dia tinggi maksimum, ya kan, berarti nggak ada energi kinetik. Energi kinetiknya 0. Nah, maka yang berapa energi potensial? M3 kan hukum kekalahan energi tuh 250 joule juga kan. Cari MGH-nya. H-nya kan H maksimum. Nah, kalau ditanya H maksimum kita bisa cari nih. Nah, langsung tuh ingat, ya kan, berarti H maksimum 250 joule bagi 50 newton, jadinya berapa? Ingat satuannya meter. Kalau sentimeter berarti harus dirubah ke meter. Nah, dapat tinggi maksimum. Nah, waktu dia di sini nih gampang, ya kan, berarti cari sendiri. Nah, kalau dia jatuh ke tanah berarti energi potensialnya yang 0, ya kan, berlaku energi kinetik tuh 250 joule juga. Kecepatannya cari sendiri ya. Mudah sekali. Nah, kalau kayak gini nih, robotnya jadi roket, berarti artinya apa? Energi potensialnya semakin besar, energi kinetiknya juga semakin besar. Kenapa? Karena kita lihat energi potensialnya semakin besar lah, semakin tinggi. Energi kinetiknya kan itu roket, ya kan, sampai dia ruang angkasa dia tetap gede. Nah, berarti dua-duanya tambah besar, ya kan. Nah, sekarang kita lihat nih kasus kedua. Kalau bola dilempar kayak gini, disodok nih, kayak tadi, ya kan. Artinya apa? Nah, artinya energi potensial terbesar ada waktu dia tinggi maksimum. Nah, energi kinetik terbesar berarti pada Oke guys, siap. Mari kita belajar tanda pintar. Mari kita belajar. Pintar itu bagus. Hanya di sini dia itu karena